Armada bayangan, kilang hantu, jalur pembayaran kripto, jaringan perbankan yang terkena sanksi. Setiap jalan pintas yang dibangun rezim didasarkan pada asumsi bahwa Tiongkok akan selalu ada. Namun karena serangan Iran di Selat Hormuz, pabrik-pabrik di Tiongkok sekarang tutup dan protes bermunculan di jalan-jalan. Sesuatu yang sama sekali tidak umum terjadi. Itulah sebabnya baru-baru ini Presiden Tiongkok Xi Jinping secara terbuka menyerukan agar Tiongkok membuka Selat Hormuz. Rencana Iran benar-benar berbalik merugikan mereka dan IRGC sekarang memohon untuk sebuah kesepakatan. Mereka ingin blokade AS mereka dicabut dan siap menawarkan apapun sebagai imbalan. Baru kemarin, IRGC sebenarnya mengirimkan kesepakatan damai rahasia kepada Amerika Serikat yang akan membuka Selat Hormuz dalam waktu singkat. Sebelum membahas kesepakatan damai, mari kita lihat apa yang terjadi di Tiongkok dan alasan Xi Jinping berbalik melawan Iran. 4 pabrik mainan di Guangzhou tutup pada hari yang sama, membuat hampir 10.000 pekerja kehilangan pekerjaan dalam semalam. Yang paling parah adalah para pekerja ini belum dibayar upahnya selama berbulan-bulan, dan sekarang pabriknya sudah tutup. Penutupan ini terjadi karena harga plastik yang terbuat dari minyak dan gas alam melonjak setelah lalu lintas melalui Selat Hormuz melambat akibat serangan IRGC terhadap kapal sipil. Sekarang industri mainan Tiongkok sebenarnya sudah berada di bawah tekanan besar akibat kenaikan biaya, tapi perang ini membuatnya semakin terpuruk. Karena pekerja belum menerima kompensasi selama berbulan-bulan, mungkin 2 atau 3 bulan, kini mereka turun ke jalan memprotes dan menuntut pembayaran gaji yang tertunda serta kompensasi di masa mendatang. Sekarang, ini bukanlah kejadian yang terisolasi. Kita melihat tanda-tanda keretakan mulai muncul di seluruh perekonomian Tiongkok. Pertama, kita punya penjualan mobil yang turun pada bulan Maret dan semakin anjlok di bulan April. Lalu ada restoran dan hotel yang mengalami penurunan jumlah pelanggan karena rumah tangga menjadi lebih berhati-hati. Kemudian ada pabrik-pabrik. Saya tidak hanya membahas pabrik mainan, tapi pabrik secara umum yang melambat akibat penjualan turun. Mobil juga tidak keluar dari dealer. Itu berarti pabrik-pabrik tidak bisa memproduksi seperti dulu. Dan itu berarti pabrik baja juga melambat. Dan itu berarti semua hal yang digunakan oleh pabrik mobil, semuanya ikut melambat. Dan alasan saya sangat fokus pada mobil adalah karena itulah data yang baru saja dipublikasikan oleh pemerintah Tiongkok. Kita tidak punya data lain untuk membandingkan secara pasti apa yang sedang terjadi. Tentu saja saya tidak ingin terdengar seolah-olah hanya Tiongkok yang terdampak oleh peristiwa di Selat Hormuz. Itu jelas tidak benar. Saya ingin soroti data baru dari Tiongkok karena selama berminggu-minggu banyak yang berdebat Tiongkok memenangkan perang yang dimulai oleh Amerika Serikat. Faktanya itu tidak benar. Dari awal, pejabat Tiongkok sudah tahu situasi yang mereka hadapi. Dan itulah sebabnya mereka tidak pernah secara terang-terangan mendukung Iran. Mereka selalu berhati-hati dan selalu mendesak Iran untuk tidak melakukan serangan teroris terhadap negara-negara Teluk. Tentu saja, ini mengejutkan banyak orang yang mengira Iran dan Tiongkok adalah sahabat atau sekutu selamanya. Padahal kenyataannya itu tidak sepenuhnya benar. Tentu saja Tiongkok membeli banyak minyak Iran. Sekitar 11% impor minyak Tiongkok berasal dari Iran. Tapi di sisi lain, Iran benar-benar bergantung pada Tiongkok. Seperti yang saya katakan di awal, 97% ekspor minyak Iran diekspor ke Tiongkok. Tapi dari sudut pandang Tiongkok, mereka jauh lebih bergantung pada negara-negara Teluk lainnya daripada pada Iran. Anda lihat, sekitar 40% minyak Tiongkok berasal dari negara-negara Teluk lainnya, seperti Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar. Dan itu berarti mereka tidak ingin membuat marah sekutu-sekutu Teluk hanya untuk menunjukkan dukungan mereka kepada Iran. Itulah sebabnya, baru-baru ini, Xi Jinping secara terbuka meminta Iran membuka Selat Hormuz. Lihat pernyataannya, dan pernyataan ini keluar pada hari yang sama ketika pabrik mainan mulai tutup. Xi Jinping meminta Iran membuka Selat Hormuz, menyebut langkah itu sesuai kepentingan bersama negara kawasan dan komunitas internasional. Ini adalah contoh lain bagaimana Iran jauh lebih bergantung pada Tiongkok daripada sebaliknya. Tiongkok justru jauh lebih bergantung pada Selat Hormuz secara khusus. Mereka ingin setiap negara dapat menggunakan Selat Hormuz. Mereka tidak ingin Iran menguasai selat itu seperti gerbang tol milik sendiri. Sayangnya bagi pejabat Iran, ini bukan satu-satunya masalah yang mereka hadapi. Mereka ingin membuat para pemimpin Tiongkok tetap puas, namun kini lebih khawatir dengan sesuatu yang tengah terjadi dan berkembang cepat di Iran sendiri. Dan itu adalah blokade AS serta tangki minyak Iran yang mulai penuh.
Kemarin kita sudah membahas bagaimana situasinya semakin mendekati titik putus asa, sehingga orang-orang Iran sekarang mulai mengeluarkan kapal tanker yang sebelumnya sudah mereka pensiunkan dan sekarang mereka gunakan sebagai semacam depot minyak terapung. Mereka mengisi minyak dan membiarkan kapal tanker ini mengapung di Teluk Persia sebagai penyimpanan sementara. Saya juga tidak yakin istilah yang tepat untuk itu. Namun meski begitu, ruang gerak mereka tetap terbatas. Akibatnya, kini mereka kembali ke cara-cara yang lebih kuno. Maksud saya, mereka mengeluarkan tangki-tangki minyak tua, tempat penyimpanan yang sebenarnya sudah tidak layak pakai, tapi tetap mereka gunakan hanya untuk memperpanjang umur ladang minyak mereka. Seperti yang kalian tahu, Iran tak ingin menutup ladang minyaknya, sehingga mereka berupaya menunda keputusan itu selama mungkin. Sekarang di samping itu, ada laporan lain dari Iran yang mengatakan bahwa orang-orang Iran sekarang membakar stok minyak mereka, atau lebih tepatnya produk olahan minyak mereka, untuk memastikan mereka tidak perlu menghentikan produksi. Flare minyak terbakar dengan hebat di Kazakhstan, Iran pada hari Minggu, mengirimkan polusi berat ke langit. Rekaman ini muncul di tengah laporan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat dan spekulasi bahwa penyimpanan minyak penuh memicu peningkatan flaring untuk mengelola produksi. Sekarang, untuk memberikan sedikit konteks tentang situasi ini, kilang minyak biasanya memang selalu membakar beberapa bahan. Biasanya itu adalah gas alam yang keluar saat Anda memompa minyak, dan mereka hanya membakarnya tinggi di udara dan membiarkannya begitu saja ke langit. Ini terjadi di seluruh Texas, khususnya di Houston. Namun banyak orang kini berpendapat pembakaran gas di Iran meningkat tajam sejak blokade Amerika Serikat. Ingin menikmati menonton drama dan mendapatkan benefit yang benar? Segera mencoba Fine Drama. Pengalaman rumit, cukup check-in setiap hari dan tonton drama seperti biasa untuk mendapatkan poin. Check-in akan membuka kejutan tambahan dengan benefit jangka panjang dan akumulasi poin yang lebih banyak. Ini tidak akan mengubah kebiasaan waktu luang Anda, tidak akan menambah tugas ekstra, hanya mengumpulkan poin secara alami melalui penggunaan singkat hari. Tunggu apa lagi? Unduh Fine Drama sekarang. Setiap babak yang terpercuma, itu akan ketahuan. Spekulasinya, orang Iran membakar produk olahan mereka. Pada dasarnya, mereka membakar minyak bumi atau sesuatu yang lain untuk memberi ruang bagi semua minyak yang mereka pompa keluar, sehingga mereka bisa menyimpannya di tempat penyimpanan yang sebelumnya diisi oleh barang-barang yang sekarang mereka bakar itu. Sekarang saya akan jujur, ini salah satu laporan yang cukup saya ragukan, karena ladang minyak memompa banyak minyak. Seperti, kamu tidak bisa membakar sebanyak itu minyak hanya dengan dua, apapun ini, cerobong asap. Jadi kemungkinan besar itu bukan yang dilakukan oleh Iran. Mungkin itu sesuatu yang lain, mungkin sesuatu yang saya tidak mengerti. Jadi untuk orang-orang yang lebih paham tentang industri minyak daripada saya, mereka bisa berkomentar di bawah. Namun semuanya jadi agak samar, karena semua tanda dari Iran justru baik bagi Amerika Serikat. Sepertinya rezim Iran sudah mendekati titik kritis, di mana mereka harus mengambil keputusan terkait produksi minyak mereka dan ladang minyaknya. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu kapan penyimpanan Iran akan penuh, dan tidak ada yang tahu bagaimana mereka beradaptasi, serta bagaimana adaptasi itu akan mempengaruhi waktu kapan penyimpanan itu akan penuh. Perkiraan waktu terjadinya peristiwa ini sangat beragam. Bahkan kemarin, Presiden Trump menyebut Iran hanya punya 3 hari. Silakan dengarkan. Tapi yang Anda maksud adalah ketika Anda memiliki, Anda tahu, aliran minyak dalam jumlah besar yang mengalir melalui sistem Anda. Jika jalur itu ditutup karena alasan apapun, karena Anda tidak bisa terus memasukkannya ke dalam kontainer atau kapal, yang memang terjadi pada mereka tidak punya kapal karena blokade. Yang terjadi adalah jalur itu meledak dari dalam, baik secara mekanis maupun di dalam tanah. Sesuatu terjadi dan langsung meledak. Mereka bilang hanya punya 3 hari lagi sebelum itu terjadi. Dan ketika itu meledak, kamu tidak akan pernah, bagaimanapun juga, kamu tidak akan pernah bisa membangunnya kembali seperti semula. Dengan kata lain, jika kamu membangunnya kembali, itu akan sulit untuk membangun semuanya, dan hasilnya hanya sekitar 50% dari kondisinya saat ini. Itu adalah peristiwa yang dampaknya sangat besar. Ada kaitannya dengan alam, tapi jika tersumbat di ujungnya, artinya kamu harus mematikannya. Karena kamu tidak punya tempat untuk menyimpan minyak ini, baik itu di kapal atau tangki penyimpanan, yang mana itu hampir penuh.
sesuatu buruk akan terjadi. Jadi menurutku mereka sedang tertekan. Para ahli lain menyebut ini bisa berlangsung 2 hingga 3 minggu. Namun belum memperhitungkan langkah Iran seperti mengoperasikan kapal tanker lama dan mengaktifkan kembali tangki minyak. Jadi itu seharusnya memberi Iran sedikit ruang bernapas, tapi tidak terlalu banyak. Jadi ada kemungkinan Iran bisa mencapai titik kritis segera, mungkin dalam 1 atau 2 minggu. Sekarang tanda lain Iran makin mendekati titik itu adalah Iran menawarkan kesepakatan baru pada Amerika Serikat untuk membuka kembali Selat Hormuz kemarin. Silakan lihat. Iran ajukan proposal baru ke Amerika Serikat untuk buka kembali Selat Hormuz dan akhiri perang, namun ingin negosiasi nuklir ditunda ke tahap berikutnya. Alasannya adalah para pemimpin Iran masih terpecah soal konsesi nuklir apa yang bersedia mereka tawarkan. Proposal ini akan melewati dulu persoalan itu dan mempercepat tercapainya kesepakatan. Sekarang ini masalah dari sudut pandang Amerika Serikat. Jika ISS mencabut blokade dan mengakhiri perang, daya tawar apa yang dimiliki ISS untuk membuat Iran menyerahkan uranium yang telah diperkaya dan juga menghentikan pengayaan sama sekali? Itu adalah 2 tujuan utama dari perang ini. Jadi jika Iran tidak mau memberikan itu sekarang, saya ragu Amerika Serikat akan menghentikan perang dan bahkan mencabut blokade. Menurut papan ini, hari ini akan ada pertemuan besar di ruang situasi di Gedung Putih. Pemerintahan akan mengumpulkan seluruh kabinet untuk membahas keseriusan tawaran ini dan cara meresponsnya. Kalau kalian ingat, Iran jelas sangat ingin mendapatkan kesepakatan. Mereka pergi ke Pakistan, Menteri Luar Negerinya, dan dia berkata, "Hei, kami tidak ingin bertemu dengan Amerika Serikat, tapi kami akan bertemu dengan mereka nanti." Lalu dia pergi ke Oman. Sementara itu, Presiden Trump membatalkan perjalanan Steve Witkoff dan Jared Kushner ke Islamabad untuk bertemu orang Iran. Karena itu, Menteri Luar Negeri kembali ke Pakistan karena ingin perjalanan dan pertemuan dengan Amerika Serikat tetap berlangsung. Dalam pertemuan kedua dengan Pakistan, Iran menawarkan kesepakatan baru kepada Amerika Serikat seperti yang baru saja dibahas. Jadi Iran jelas menginginkan sebuah kesepakatan, dan sekarang pertanyaannya adalah apa yang mereka bersedia tawarkan untuk mendapatkan semacam kesepakatan jangka panjang. Hal lain yang akan dibahas dalam pertemuan di ruang situasi adalah gencatan senjata. Kalau kalian ingat, sekitar 5 hari yang lalu, Presiden Trump memperpanjang gencatan senjata dan mengatakan bahwa dia hanya akan memperpanjangnya selama 3-5 hari. Hari ini adalah hari kelima itu. Jadi Amerika Serikat harus mengambil keputusan. Apakah mereka ingin memperpanjangnya atau melanjutkan kampanye pengeboman di Iran? Sekarang, untungnya bagi kita punya beberapa pernyataan dari pejabat Iran yang membagikan pendapat mereka tentang apa yang akan terjadi. Menurut Muhammad Larazani, yang merupakan saudara dari Larazani yang baru meninggal, peluang perang dimulai kembali di bawah 60%, yang merupakan cara unik untuk mengatakan bahwa kemungkinan besar perang akan dimulai kembali. Karena bahkan jika peluang perang dimulai kembali adalah 59%, itu masih lebih dari 50%. Jadi kemungkinan besar orang Iran percaya bahwa perang akan segera dimulai kembali. Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi. Jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini. Begitu kami mendapatkan informasi lebih lanjut tentang apa yang terjadi dalam rapat di ruang situasi itu, kami pasti akan memberikan update kepada kalian lewat video berikutnya. Sampai jumpa nanti. Sekarang, untuk memahami mengapa Iran bertindak seperti sekarang, kita harus kembali dan melihat bagaimana Iran bisa sampai ke posisinya saat ini. Itu tidak hanya berarti kembali ke tahun 1979 saat revolusi Islam terjadi. Sebenarnya, kita harus mundur lebih jauh ke masa dinasti Qajar yang memerintah Iran pada abad ke-19 dan melihat bagaimana keputusan yang dibuat oleh kelas penguasa saat itu masih memengaruhi Iran hingga hari ini. Nah, tebak apa? Itu yang kami lakukan dalam podcast berseri baru yang dirilis hari ini. Jadi, jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan sejarah Iran dan bagaimana kita bisa sampai ke titik ini, pastikan untuk mendengarkannya. Anda bisa menontonnya dengan mengklik tautan di deskripsi